Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama kami dari kelompok 13. Perkenalkan, kami kelompok 13, ada saya Abdul Ghafur. Perkenalkan, nama saya Ronaldus Narung, NIM 1905520108. Perkenalkan, nama saya Azan Zaris, NIM 2105523015. Kami akan mempresentasikan standar audit SA505 konfirmasi eksternal. Tugas kelompok ini dibuat untuk penilaian UTS genap 2023 mata kuliah pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho dalam program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Kupang, Semarang. Pada pendahuluan, yaitu ruang lingkup standar audit SA ini berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan SA 330 dan SA 550. Hal ini tidak ditunjukkan untuk meminta keterangan tentang litigasi dan klaim yang dibahas dalam SA 501. Kemudian prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. SA 500 mengidentifikasikan bahwa audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, dan ini tergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut diperoleh. SA juga mencakup generasi berikut yang relevan terhadap bukti audit. Generasi yang relevan terhadap bukti audit yaitu yang pertama, bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Kemudian yang kedua yaitu bukti yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal daripada audit yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan sendiri. Dan yang ketiga yaitu bukti audit lebih andal dalam format dokumen, baik dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Oleh karena itu, tergantung pada kondisi audit, bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak yang dikonfirmasi dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti audit dari pihak internal entitas. SA ini bertujuan untuk membantu auditor dalam mendesain dan melakukan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Kemudian SA lainnya yang mengakui pentingnya konfirmasi eksternal sebagai bukti audit yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu SA 330 membahas tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respon secara keseluruhan terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan, dan untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat, saat, dan luasnya didasarkan pada dan responsif terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Di samping itu, SA 330 mensyaratkan bahwa terlepas dari risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan, auditor mendesain dan melaksanakan prosedur substantif untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan material. Auditor juga disyaratkan untuk mempertimbangkan apakah prosedur konfirmasi eksternal harus dilakukan sebagai prosedur audit substantif. Yang kedua yaitu SA 330
mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan. Dengan semakin tingginya tingkat risiko yang ditentukan oleh auditor. Untuk melakukan ini, auditor dapat meningkatkan kuantitas bukti atau memperoleh bukti audit yang lebih relevan atau andal atau keduanya. Sebagai contoh, auditor dapat menekankan untuk memperoleh bukti secara langsung dari pihak ketiga atau memperoleh bukti pendukung dari beberapa sumber independen. SA330 juga mengindikasikan bahwa prosedur konfirmasi eksternal dapat membantu auditor dalam memperoleh bukti audit dengan tingkat keandalan tinggi yang diperlukan oleh auditor untuk merespon risiko signifikan atas kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Yang ketiga yaitu SA240 mengindikasikan bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respons atas risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan disebabkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Yang keempat yaitu SA500 atau SA500 mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen seperti konfirmasi eksternal dapat menambah tingkat keyakinan auditor dibanding bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau dari representasi manajemen. Kemudian yaitu tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Kemudian berlanjut kepada poin tujuan auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit relevan dan andal. Beranjak ke definisi. Untuk tujuan SA ini, istilah berikut memiliki makna seperti bawah ini. Jadi ada beberapa istilah yang mungkin akan terkandung dalam SA ini yang harus dipahami serta bisa menjadikan ukuran ketika pembaca melihat atau menemukan kata-kata berikut, maka definisi inilah yang akan menjadi acuan. Yang pertama yaitu konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal yaitu bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respons tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lainnya. Kemudian yaitu permintaan konfirmasi positif. Permintaan konfirmasi positif yaitu suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasikan tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta. Yang ketiga yaitu permintaan konfirmasi negatif. Permintaan konfirmasi negatif yaitu suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi.
Poin selanjutnya yang keempat yaitu tanpa respons. Tanpa respons yaitu suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon sebagian atau secara penuh. Jadi merespon sebagian atau secara penuh terhadap permintaan konfirmasi positif atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tangan pihak yang dikonfirmasi. Kemudian poin kelima yaitu penyimpangan. Penyimpangan yaitu suatu respons yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasi atau informasi yang terdapat dalam catatan entitas dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasi. Ketentuan dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, prosedur konfirmasi eksternal. Kedua, penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Ketiga, hasil prosedur konfirmasi eksternal. Keempat, konfirmasi negatif. Kelima, pengevaluasi atas bukti yang diperoleh. 1. Prosedur konfirmasi eksternal. Pengguna menggunakan prosedur konfirmasi eksternal. Auditor wajib mengendalikan seluruh proses permintaan konfirmasi, termasuk: pertama, menentukan informasi yang harus dikonfirmasi atau akan diminta. Kedua, memilih siapa yang akan diminta untuk konfirmasinya. Ketiga, merancang permintaan konfirmasi, termasuk menentukan siapa atau pada tingkat apa yang dituju dan informasi yang langsung disampaikan kepada auditor. Keempat, mengirimkan formulir konfirmasi, termasuk permintaan konfirmasi tindak lanjut jika diperlukan kepada pihak yang diminta konfirmasinya. 2. Penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Pertama, jika manajemen menolak untuk memperbolehkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Kedua, jika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen untuk memperbolehkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi adalah tidak masuk akal, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang relevan dan andal dari prosedur audit alternatif. Ketiga, hasil prosedur konfirmasi eksternal. Pertama, keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. Kedua, tanpa respons. Ketiga, pengguna respons terhadap konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. 4. Konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif. Oleh karena itu, auditor tidak harus menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substantif tunggal yang ditunjukkan untuk suatu risiko yang ditentukan kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Kelima, pengevaluasi atas bukti yang diperoleh. Auditor wajib mengevaluasi apakah hasil dari prosedur konfirmasi eksternal memberikan bukti audit relevan dan andal, atau apakah bukti audit tambahan diperlukan. Materi penerapan dan penjelasan lain. 1. Prosedur konfirmasi eksternal.
Pertama, menentukan informasi yang akan diperoleh, dikonfirmasi atau diminta. Prosedur konfirmasi eksternal seringkali dilakukan untuk mengonfirmasi atau meminta informasi tentang saldo dan arusnya. Konfirmasi dapat juga digunakan untuk mengonfirmasikan ketentuan dalam perjanjian, kontrak, atau transaksi antara entitas dengan pihak lain, atau untuk mengonfirmasi tidak adanya kondisi tertentu seperti perjanjian tambahan atau side agreement. 2. Memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Respons atas permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang lebih relevan dan andal bila permintaan konfirmasi dikirimkan kepada pihak yang dikonfirmasi, yang diyakini oleh auditor mengetahui tentang informasi yang dikonfirmasi. Mendesain permintaan konfirmasi. Format permintaan konfirmasi terdapat secara langsung mengaruhi tingkat respons konfirmasi, keandalan dan sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respons. Faktor yang dipertimbangkan pada saat mendesain permintaan konfirmasi mencakup: pertama, asersi yang ingin dituju. 2. Risiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi spesifik, termasuk risiko kecurangan. Ketiga, susunan dan penyajian permintaan konfirmasi. Keempat, pengalaman sebelumnya tentang audit atau perikatan serupa. Kelima, metode komunikasi atau sebagai contoh dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Keenam, otoritas manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespons kepada auditor. Ketujuh, kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespons atau menyediakan informasi yang diterima. Sebuah permintaan konfirmasi eksternal positif meminta pihak yang dikonfirmasi untuk menjawab kepada auditor dalam semua kasus dengan menunjukkan persetujuan pihak yang dikonfirmasi dengan informasi yang diberikan atau dengan menyanyikan pihak yang dikonfirmasi untuk menyediakan informasi. Penentuan BAFA. Permintaan telah dialamatkan secara tepat, termasuk memeriksa validitas beberapa atau semua yang dituju oleh permintaan konfirmasi sebelumnya atau konfirmasi dikirimkan. Menindaklanjuti permintaan konfirmasi. Auditor dapat mengirimkan permintaan konfirmasi tambahan bila jawaban untuk permintaan sebelumnya belum diterima dalam waktu yang wajar. Penolakan manajemen untuk memperoleh auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Kewajaran atas penolakan manajemen. Suatu penolakan oleh manajemen untuk mengizinkan auditor untuk mengirimkan permintaan konfirmasi merupakan pembatasan atas bukti audit yang diperoleh untuk peroleh auditor. Implikasi untuk penilaian risiko salah-saji material. Auditor dapat menyimpulkan dari evaluasi dalam paragraf bahwa hal itu akan tepat untuk merevisi penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan modifikasi
prosedur audit yang telah direncanakan. Prosedur audit alternatif. Prosedur alternatif yang dilakukan dapat saja serupa dengan prosedur untuk konfirmasi yang tak dibalas ini. Prosedur tersebut juga memperhitungkan hasil evaluasi auditor. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Slide 18. 3. Hasil prosedur konfirmasi eksternal. Keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi A11 SA500 atau standar audit 500 menunjukkan bahwa meskipun bila bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas, keadaan mungkin ada yang berdampak pada keandalannya. Faktor yang mungkin menunjukkan keraguan atas keandalannya respon mencakup: A. Diterima oleh auditor secara tidak langsung, atau B. Tidak berasal dari pihak yang aslinya dimaksudkan untuk dikonfirmasi. A12. Respon yang diterima secara elektronik. Jika auditor puas bahwa proses aman dan terkendali dengan semestinya, keandalan balasan yang bersangkutan menjadi meningkat. Suatu proses konfirmasi elektronik dapat memasukkan berbagai teknik untuk validasi identitas pengiriman informasi dalam format elektronik tersebut. Untuk slide selanjutnya, A13. Jika pihak yang dikonfirmasi menggunakan pihak ketiga untuk mengkoordinasi dan menyediakan respon untuk permintaan konfirmasi, auditor dapat melaksanakan prosedur yang ditunjukkan oleh resiko tersebut, antara lain: A. Respon mungkin dapat berasal bukan dari sumber yang benar, yang berarti bahwa dalam kasus ketika pihak ketiga digunakan untuk mengkoordinasi dan menyediakan respon atas permintaan konfirmasi, ada kemungkinan bahwa respon yang diberikan tidak berasal dari sumber yang sah atau dapat dipercaya. B. Seorang responden mungkin bukan pihak yang berwenang untuk merespon, dan yang C. Integritas transmisi kemungkinan dikompromikan, yang berarti itu bahwa ada resiko data atau informasi yang dikirim oleh pihak yang dikonfirmasi dan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara dapat dicuri
atau dirusak selama proses transmisi. A14. Auditor diharuskan oleh SA 500 untuk menentukan apakah memodifikasi atau menambah prosedur untuk menyelesaikan keraguan terhadap kendalian informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Auditor dapat memilih untuk melakukan verifikasi atas sumber dan isi respon permintaan konfirmasi dengan menghubungi pihak yang dikonfirmasi. Slide selanjutnya, A15. Suatu respon lisan terhadap suatu permintaan konfirmasi tidak memenuhi definisi sebagai konfirmasi eksternal karena bukan merupakan respon tertulis secara langsung kepada auditor. A16. Suatu respon terhadap permintaan konfirmasi dapat berisi bahasa yang bersifat membatasi terkait dengan penggunaannya. Pembatasan tersebut tidak perlu mengurangi keandalan respon tersebut sebagai bukti audit. Respon yang tidak dapat diandalkan. A17. Bila auditor menyimpulkan bahwa respon tidak dapat diandalkan, auditor mungkin perlu untuk merevisi penentuan risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan. Selanjutnya, slide selanjutnya tidak direspon. A18. Contoh prosedur audit alternatif yang dapat dilakukan oleh auditor mencakup: A. Untuk satu akun piutang, memeriksa penerimaan kas khusus setelah tanggal neraca, dokumen pengiriman dan penjualan di mendekati akhir periode. B. Untuk saldo utang, memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca atau korespondensi dengan pihak ketiga dan catatan lainnya seperti catatan penerimaan barang. A19. Sifat dan luas prosedur audit alternatif dipengaruhi oleh akun dan asersi, menimbulkan tanda tanya. Permintaan konfirmasi yang tidak dapat dibalas dapat menunjukkan suatu risiko kesalahan penyajian
material yang sebelumnya tidak teridentifikasikan. Untuk slide selanjutnya, penggunaan suatu respon atas permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. A20, dalam keadaan tertentu, auditor dapat mengidentifikasikan suatu kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Untuk itu, responden terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Penyimpangan. A21, penyimpangan tercatat dalam respon terhadap permintaan konfirmasi dan menunjukkan kesalahan penyajian atau potensi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Bila suatu kesalahan penyajian diidentifikasikan, auditor diharuskan untuk mengevaluasi apakah kesalahan penyajian mengidentifikasikan adanya kecurangan. Selanjutnya slide 23. A22, beberapa penyimpangan tidak mencerminkan kesalahan penyajian permintaan konfirmasi disebabkan karena saat pengukuran atau kekeliruan teknis dalam prosedur konfirmasi eksternal. Selanjutnya, konfirmasi negatif. A23, kegagalan dalam menerima respon atas permintaan konfirmasi negatif tidak secara eksplisit menunjukkan penerimaan oleh pihak yang dimaksud untuk dikonfirmasi tentang permintaan konfirmasi atau verifikasi atas keakuratan informasi yang terkandung dalam permintaan tersebut. Oleh karena itu, suatu kegagalan baik yang dikonfirmasi untuk merespon permintaan konfirmasi menyediakan bukti audit yang kurang meyakinkan daripada suatu respon terhadap permintaan konfirmasi positif. Untuk slide selanjutnya, pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. A24, pada waktu mengevaluasi hasil permintaan konfirmasi eksternal secara individual, auditor dapat menggolongkan hasil konfirmasi sebagai berikut. Yang pertama atau yang ke-1, suatu respon dari pihak tepat yang dikonfirmasi menunjukkan persetujuan dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi atau menunjukkan
informasi yang diminta tanpa adanya penyimpangan. Yang kedua, suatu respon yang dianggap tidak dapat diandalkan. Suatu respon yang dianggap tidak diandalkan dalam konfirmasi eksternal mengacu pada respon yang diterima oleh auditor dari pihak yang dikonfirmasi tetapi tidak dapat diandalkan atau dianggap meragukan dalam hal keabsahan, kejujuran, atau keakuratan informasi yang diberikan. Yang ketiga, suatu permintaan konfirmasi yang tidak dapat direspon. Suatu permintaan konfirmasi yang tidak dapat direspon rujuk pada situasi di mana auditor memungkinkan permintaan konfirmasi tertulis pada pihak yang dikonfirmasi tetapi tidak menerima tanggapan atau respon dari pihak tersebut. Yang keempat, suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. Suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan mengacu pada respon yang diberikan oleh pihak yang dikonfirmasi dalam permintaan konfirmasi yang diungkap adanya ketidaksesuaian, pelanggaran atau penyimpangan dalam kebijakan, prosedur atau aturan yang berlaku. Misalnya, auditor dapat meminta konfirmasi saldo rekening, transaksi khusus, persyaratan kontrak, atau informasi keuangan lainnya. Namun, dalam beberapa kasus, respon yang diberikan oleh pihak yang dikonfirmasi dapat mengungkapkan adanya penyimpangan. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang konfirmasi eksternal di SA 505. Kalau ada kesalahan dalam pengucapan atau kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.